Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, syukur alhamdulillah kita masih jumpa kembali pada pembelajaran daring Plasma Tangguh. Salam sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini seperti yang minggu yang lalu Bu Guru sudah menyampaikan untuk materi tentang pembagian benua anak-anak. Saya yakin kalian ingat untuk hari ini sudah menyiapkan atlasnya, jadi langsung dibuka peta dunianya ya. Jadi hari ini akan saya beri penjelasan singkat tentang pembagian benua dan karakteristiknya. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang karakteristik, itu adalah materi yang berkaitan dengan pembahasan tentang letak, luas dan batas wilayah. Termasuk juga di dalamnya adalah kita juga perlu mengenal dinamika penduduk dan interaksi antar ruangnya. Nah, untuk itu anak-anak sekali lagi tolong kamu langsung siapkan buka peta dunianya. Sudah siap semuanya ya? Iya, baik, terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, mengingat kembali tentang letak astronomis. Apa yang dimaksud letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu bisa digunakan untuk mengetahui iklim, sedangkan garis bujur itu akan berpengaruh terhadap perbedaan daerah waktu. Anak-anakku sekalian, yang kedua yaitu letak geografis. Apa letak geografis itu? Letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi. Jadi berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi, wilayah itu berada di antara apa dan apa. Ya, mungkin berupa bagian dari daratan atau mungkin berupa bagian dari lautan. Gitu. Atau istilah lainnya dinamakan posisi silang. Ya, kemudian berikut nanti kalian juga harus mengenal dinamika penduduknya, kemudian interaksi antar ruangnya. Baik. Nah, ini saya tayang materi kelas 7 dulu anak-anak. Mengingat bagaimana letak astronomis dan letak geografis. Garis bujur itu apa? Garis lintang itu apa? Jadi tadi Bu Guru sampaikan garis lintang akan berpengaruh terhadap iklim dan garis bujur akan berpengaruh terhadap perbedaan daerah waktu. Nah, di sini kita mengenal lagi letak astronomis Indonesia, jangan sampai lupa ya. Jadi kita sudah sampai ke benua, nanti letak astronomis Indonesia negaranya sendiri lupa. Jadi itu bisa kamu ketahui pada peta, bisa dilihat pada petanya, anak-anak. Ya, baik. Lanjut. Nah, ini garis lintang berpengaruh terhadap iklim. Ya, berdasarkan garis lintangnya suatu wilayah itu akan ditentukan oleh 4 iklim. Ada iklim tropis, ada iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Jadi tinggal nanti berada di garis lintang berapa wilayah yang kita cari. Misalnya Indonesia, ya. Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya, jadi iklimnya termasuk iklim apa? Jadi Indonesia itu berada di antara garis khatulistiwa, berarti iklimnya termasuk iklim tropis. Jadi nanti kamu bisa menentukan iklimnya, maksudnya bisa menentukan letak lintangnya. Asia, kemudian Amerika, Afrika, ya, Eropa, juga termasuk Australia. Dan juga bisa menentukan iklimnya, iklim apa 5 benua yang kalian bahas itu. Tujuannya kalian saya suruh untuk menyiapkan peta Indonesia, peta dunia itu anak-anak, supaya kalian bisa mencari garis lintang, garis bujur, sekaligus iklim dan perbedaan daerah waktu masing-masing wilayah. Nah, ini posisi silang. Letak geografis itu yang pengaruhnya yang seperti ini.
ya, posisi silang, letak berdasarkan kenyataan yang ada di muka bumi. Misalnya Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, ya. Benuanya adalah benua Asia dan Australia, samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini contoh saja anak-anak. Contoh saya berikan ke kalian supaya nanti kalian dari pembagian benua, 5 benua yang ada di muka bumi ini, kalian bisa mencarinya sendiri ya. Itu anak-anak tujuan saya. Jadi ini mengingat kembali, saya beri caranya satu, bagaimana untuk menentukan letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Anak-anakku sekalian, mulai dari benua Asia, ya, karakteristiknya bagaimana, kemudian nanti adalah benua Amerika, karakteristiknya bagaimana, ya, benua Eropa, ya, karakteristiknya bagaimana anak-anak, kemudian berikutnya benua Afrika, dan yang kelima adalah benua Australia. Setelah kalian siapkan petanya, tolong ya kamu cari karakteristik masing-masing termasuk penduduk dan juga interaksi antar ruangnya. Ini penjelasan singkat untuk pertemuan hari ini. Anak-anak mengingat waktunya supaya kalian nanti bisa lebih paham dan jelas, bisa langsung kontak secara online. Jadi Bu Lastri akan menerima kontak kalian secara online, mengingat memang situasi dan kondisi saat ini kita belum bisa belajar secara langsung. Mudah-mudahan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.